Ingat kita dulu tahun 1829 pada saat pertama kali Gunung Tangkuban Perahu ini meletus, luar biasa. Orang itu paniknya, orang itu berkecimuknya, riuhnya luar biasa, ketakutan yang sangat pada saat itu. Ingat, orang-orang yang sedang tidur di atas kasur, kemudian yang melahirkan pergi ke bidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bersama dengan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqas samawati wal ardh ayataini la'allakum tatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kita itu lagi di Gunung Tangkuban Perahu, Lembang. Ini destinasi yang sudah mendunia, internasional. Luar biasa, orang lain jauh-jauh datang ke sini menghabiskan jutaan rupiah hanya sekedar menikmati keindahan alam. Tapi sebetulnya begini, keindahan alam ini adalah sebuah bentuk kebahagiaan kini. Ingat kita dulu tahun 1829 pada saat pertama kali Gunung Tangkuban Perahu ini meletus, luar biasa. Orang itu paniknya, orang itu berkecimuknya, riuhnya luar biasa, ketakutan yang sangat pada saat itu. Ingat, orang-orang yang sedang tidur di atas kasur, kemudian yang melahirkan pergi ke bidan, yang sakit pergi ke dokter, yang meninggal di kuburan. Memang gitu ya. Tetapi di antara kesedihan-kesedihan itu ada orang yang memang mengambil keuntungan. Bukan sengaja sih, memang aturannya, sunatullahnya begitu. Contoh, ada orang yang menangis, mereka mungkin sakit, menangis, tapi ada yang diuntungkan. Siapa? Yang dagang tisu. Kan tisunya jadi laku gara-gara dia menangis. Kemudian pada saat orang itu sedang kesakitan, kemudian pergi ke dokter, maka di situ dokter-dokter itu beruntung karena ada orang yang sakit. Sama halnya seperti ada orang yang meninggal, justru ada yang alhamdulillah, ada yang bisa pergi tahlilan, kemudian dapat berkat dan lain sebagainya. Itu artinya begini, bahagia di atas penderitaan orang lain itu tak selamanya buruk. Ini Gunung Tangkuban Perahu ini salah satu contoh kasus yang demikian. Kan gak buruk juga, saat ini orang bisa selfie-selfie, bisa menikmati keindahan alam yang luar biasa. Pada saat manusia-manusia zaman dahulu kesakitan, takut, terakhir meletus tahun tanggal 26 Juli 2019, kan luar biasa. Siaga 1, siaga 2, siaga 3, siaga 4. Wah, apalagi diisukan dengan sesar Lembang dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah penderitaan, tapi ada yang menikmati hasilnya. Ya kayak kita ini sekarang lagi selfie-selfie ini di sini. Nah, artinya begini, segala sesuatu itu ada hikmah yang Allah ciptakan. Makanya walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi watsamarat wa basyiris sabirin. Justru musibah itu, balai itu, bencana itu adalah apa? Wa basyiris sabirin, kabar gembira bagi orang yang sabar. Kita tinggal menyikapinya. Artinya jangan baper lah, jangan baper, karena semua orang itu potensi sedih, semua orang itu potensi menderita, semua orang itu potensi celaka, semua orang itu potensi dia mendapatkan kesusahan. Tetapi bagaimana kita menyikapinya, bahwa hal-hal itu menjadi sebuah kebaikan. Itulah rahasia di balik musibah. Harus kita ambil hikmahnya. Gak usah baper, gak usah nangis terus, ya. Gitu. Corona ini kan luar biasa, mengecam, mengancam semua orang. Tapi ada yang diuntungkan kan? Yang jual masker laku lah, yang PCR laku juga, vaksin juga laku. Berapa banyak konglomerat yang tiba-tiba jadi kaya mendadak. Iya ya, konglomerat memang udah kaya, tapi jadi kaya mendadak. Kayaknya jadi menjulang tinggi, mengambil keuntungan dari corona ini. Artinya apa? Inilah rahasia di balik musibah. Karenanya bahagia di atas penderitaan orang lain, why not? Kenapa tidak? Kita harus demikian. Bahkan ada tuh rahasia ketika ada orang yang meninggal dunia, bukan sekedar kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi kita juga bisa bilang alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Mungkin kita itu diingatkan pada saat ada orang yang meninggal dunia. Diingatkan kenapa? Ada kesempatan untuk taubat. Oh, ternyata ajal itu bisa datang tiba-tiba. Itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Sama halnya dengan kejadian seperti ini. Alhamdulillah gunung meletus. Artinya apa? Orang diingatkan
mengingatkan, oh ini jangan-jangan ini sudah dekat kiamat, jangan-jangan ini peristiwa dahsyat pada yaumul akhir seperti ini gambarannya. Begitu orang sangat takut. Nah, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nih saya atau kita ini lagi menikmati kebahagiaan ini ya. Hadir di Taman Perahu, yuk datang nih, destinasi yang luar biasa. Meskipun mungkin sebelumnya ini ada orang-orang yang dideritakan, ada orang yang menderita, ada orang yang ketakutan, tapi nggak salah juga. Tuh kita bisa lihat nanti ya, pedagang-pedagang di sini berjualan, datang turisme, beli produk-produk lokal, kemudian dibawa ke tempat asalnya. Kan luar biasa, meningkatkan mata pencaharian, ya, meningkatkan pendapatan. Ini artinya orang-orang itu kalau punya giat usaha seperti ini di tempat wisata seperti ini, artinya mengurangi beban pemerintah. Kenapa? Karena kita bisa cenderung hidup lebih mandiri. Itu saja sih sebetulnya. Jadi jangan kaku dengan kalimat bahagia di atas penderitaan orang lain. Dan memang hayu begitu aja. Alhamdulillah hidupnya dibuat happy. Cuman yang menderita, hey yang menderita nih, jangan baper ya. Ini bukan maksud mencederai peribahasa itu, bukan maksud demikian. Tetapi kita ambil sisi lain, bahwa ternyata tidak ada yang salah sebetulnya di dunia ini, ya, bahwa kita harus rajin mengambil hikmahnya. Bahwa yang membuat luka ini kan kita juga. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tapi kalau sudah terjadi seperti itu, maka ida ahabballahu abdan qadibtala. Ketika Allah mencintai seorang hambanya, maka pasti diujinya. Kalau setelah ujian itu datang, ambil hikmahnya. Itu adalah kebahagiaan yang akan dilahirkan, yang akan muncul kebahagiaan yang bisa menikmati semua orang. Mungkin hadirnya kita, ada orang yang sedang sakit hati, datang ke psikiater, artinya yang sakit ini sedang bersedih. Ketika datang ke psikiater atau ke psikolog itu kan mendapatkan keuntungan, kebahagiaan. Gak masalah. Berarti psikiater apa? Kita mau ngomong bahagia di atas penderitaan orang lain? Bukan, itu adalah hubungan simbiosis, mutualisme satu sama lain, itu saling menguntungkan. Ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Yang sakit datang ke ustadz, didoain, ustadz yang untung, ini yang menderita. Bukan, yang meninggal kemudian ditahlilan, yang tahlil untung, kemudian yang menderita yang meninggal menderita. Bukan berarti bahagia atas penderitaan orang lain. Masing-masing aja kita melakukan kebaikan, ini melakukan kebaikan. Yang dapat musibah juga kebaikan. Wabasyiri sobirin tadi, kabar gembira bagi orang yang sabar. Kemudian yang dia mendapatkan kebahagiaan juga, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai kita tanya-tanya secara langsung, sumbernya langsung. Bagaimana sebetulnya nih destinasi di sini? Asyik, menarik, oke kah? Kemudian terjangkau dan lain sebagainya, ya, oke. Jadi balik lagi ke tadi ya, Gunung Tangkuban Perahu ini yang luar biasa. Ini pada saat meletus ini terbagi menjadi lebih dari 10, 13 katanya. Cuman yang terkenalnya 3. Ada Kawah Ratu, kemudian Kawah Domas, dan Kawah Upas. Bau kawahnya ini kerasa nih di sini. Oke. Ini barangkali 2 tahun kemarin mas sepi di sini di Taman Perahu ini. Sekarang sudah mulai rame, banyak orang. Nanti kita akan tanya-tanya lah kira-kira kesan-pesannya gimana. Kemudian juga kita akan bertanya ke yang sudah senior, yang sudah lama bekerja di sini, gitu, yang penjaga gunungnya. Waduh, siapa tuh yang roso-roso teh? Yang roso teh siapa? Mbah itu siapa yang di Jogja tuh? Mbah Surip, bukan ya Mbah Surip? Iya, begitu. Aduh, seger banget dinginnya. Jadi ini kalau malam hari 2 derajat di sini. Kalau siang itu 16-17 derajat. Itu Lembang. Ketinggian 2084 di kilometer di atas permukaan laut. Luhur pisan. Ini Lembang kelihatan di sini nih. Lembang, Subang kelihatan sebelah dari area sini. Ini berdasarkan sumber yang kita dapatkan bahwa kuncian di sini Mbah Yaya atau Mbah Suhandi ya. Kita akan cari orangnya. Mudah-mudahan bisa berbincang-bincang terkait ini Tangkuban Perahu ini ya. Sejarahnya kita, historinya.
kita bisa lihat juga nih banyak store-store, toko-toko yang jual produk lokal. Ya, beliau berarti Abah Yaya 71 tahun. Iya. Menurut tadi kata orang-orang, siapa yang sepuh di sini? Mbah Yaya katanya. Dari tahun berapa di sini, Bah? Ya kalau itu mah dari 64 aja. Dari tahun 64. 64. 64 tahun 1964. Iya. Udah meletus ini. Oh, udah kalau meletus kan tahun 10. Tahun Kalau 1829 ya meletus ya. Meletus mah 1810. Oh, 1810. Meletus mah. Oh, berarti itu lebih tua lagi ya, 18 lebih 10. Meletus ini terbagi menjadi berapa ini meletus tuh? Terbagi berapa kawah gitu? Oh, kalau kawahnya maksudnya ya kalau kawahnya ada 12 kawahnya mah. Oh, total 12 kawahnya. Yang terkenal 3. Yang terkenal 4. Oh, 4. Apa aja? Domas, Ratu, Upas, Baru. Sama kawah baru? Yang baru yang itu yang di dinding itu. Yang di dinding. Oh, di itu. bawahnya kan kawah lagi. Kawah lagi ya? Nah, ini kawah Ratu. Ini kawah Ratu. Di bawah kawah Domas. Kawah Domas. Ya. Terus kawah Upas sebelah sana ya? Itu yang di dinding. Dinding. Yang di bawahnya. Kawah Upas. Ya. Kalau kawah baru? Kawah baru yang di dinding, di bawah kawah baru, di bawah dindingnya kawah Upas. Kawah Upas, kawah baru gitu. Ratu ini. Ya. Jadi 4 yang terkenal ya. Iya, amin. Kalau kawah Domas sebelah sana. Kawah baru tahun berapa itu? ya mungkin bersamaan. Bersamaan ya. Cuman memang yang terkenal mah 3-nya. 4. Ya 4 Ratu, ya. Upas, Domas. Ya. Ratu, Upas, Domas, Baru. Ratu, Upas, Domas, Baru. Tapi kalau kawahnya yang lainnya Yang paling gede ini ya? ya Ratunya. Kawah Ratu ya. Oh, oke itu. Kalau kawah Domas mah kan bisa sampai ke bawah kita ya. Yang bisa rebus telur. Bisa rebus telur gitu kan. Eta mah batu ge teasnya. Oh, iya. Bukan tasnya keras. Keras ya. Begitu. Kalau Abah sudah berkeluarga? Udah punya cucu. Udah punya cucu. Terus apa maksudnya profesi apa? Iya, kalau berarti sehari-hari di sini. Sehari-hari di sini sama anak cucu di sini. Oh, ya ada yang di sini anak. Cucu mah belum. Okay. Anak kali. Siap. Kemarin kan corona nih dari 2019 ya, 2020 awal. Ya. 2020, 2021 ini gimana keadaan Tangkuban Perahu saat corona? Ya tutup aja total. Tutup total. Nggak ada pengunjung sama sekali. Nggak ada pengunjung. Ya kan tutup itu. Nggak usaha lah. Berarti Abah juga nggak di sini? Nggak di sini, di rumah. Di rumah aja. Kan apa namanya? Penutupan apa namanya? Lockdown itu. PPKM, lockdown. Di rumah ya betul. Lockdown, PSBB, PPKM gitu ya. Oh, oke. Kalau ini yang dagang-dagang di sini izinnya ke siapa kalau mau jualan di sini? Kalau izin, kalau dulu kan dari Perum Tani. Ya. Dulu dari Perum Tani, sekarang kan dirawat sama PT. Ya izin dari PT aja. Oh, jadi izin langsung ke PT. PT apa Bah ini, Bah? GRPP. GRPP. Katanya PT-nya sama dengan yang ngelola Papandayan ya? Iya, betul. GRPP namanya. Jadi izin ke situ. Gitu. Itu bayarnya harian, bulanan atau tahunan nih yang pedagang? Kalau ini mah punya lisensi jadi per tahun 200 ya 300. 300.000 setahun. Oh. Yang Iwan 200-nya? Bertahap yang 300 yang 200. Bertahap ada yang 200 yang 300. Kalau 200 lagi. Pedagang yang punya toko dengan yang nggak punya toko sama? Sama, punya lisensi. 300, yang nggak punya kendaraan 200. Gitu. Oh, gitu. Yang punya kendaraan bisa motor, 300. Kalau Abah 200. Ya 200 ya, alhamdulillah. Ada yang lebih tua lagi dari Abah nggak di sini? Ya ada, cuman nggak ke sini. Nggak ke sini. Iya. Siap ya. Ada yang lebih tua. Ya cuman Abah di sini dari 64 lah, dari bebas DI. Kalau dulu kan gerombolan. Oke, iya. Kira-kira itu aja. Ada lagi mau ditanyakan? Put, udah ya? Ini dalam acara apa ya ini kita tuh dari pesantren. Dari pesantren ya mau memberitahukan kepada masyarakat bahwa ternyata tidak semua penderitaan itu menyengsarakan. Kan itu sebuah penderitaan sebetulnya kan gunung teh bersedih.
Iya. meletus teh ibarat bisul bitu. Kan keur nyerinya. Tapi orang-orang menikmati hasilnya keindahan alam. Iya, Bisa iya. foto, bisa selfie. Betul. Gitu banyak. Amin. Termasuk bener masyarakat sekitar juga bisa jualan itu karena mengambil hikmah dari musibah yang Allah berikan begitu. Iya. Jadi semua pasti ada kebaikan Iya. di balik musibah. Di balik musibah ada ininya. Ada hikmah begitu. Ada- Jadi tidak semua sesuatu yang kita sukai itu berdampak buruk, berdampak baik, tidak juga yang buruk itu berdampak jelek juga gitu. Iya. Ada sesuatu yang menurut kita jelek, menurut Allah mah baik. Iya. Kan begitu. Iya. Ya, jadi harus pandai-pandai mengambil hikmahnya. Bahasa anak muda sekarang mah jangan baper. Betul. Ulah elehan gitu kan gitu. A'udzubika minal jubni. Ya Allah, semoga saya dilindungi dari jubni itu apa ya? Pesimis begitu. Pesmer ngeok sama meh di pacok gitu. Amin. Jadi kita mah bergerak we maju pasti. Allah mengaganti anu yang luar biasa kayak lipat asal kita husnudon begitu kira-kira Bah ya. Yang penting jangan lepas dari berjuang. Betul. Ikhtiar. Laras setuju Bah. Amin. Oke, siap. Gitu panginten. Bah, hatur nuhun pisan waktosanya. Ya. Tadi kita udah nanya ke Abah Yaya, sekarang kita nanya ke pedagang ya. Di sini nih ada dagangan khas Sunda ya, gorengan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ya biasa dicekal Ibu Uyas sambil ngobrol sambil ngopinya di dia. Mohon mangga. Iya, mangga calik Bu. Mangga. Ayo, dap ngopi dap. Tos lami calon dia Bu? Kirang langkung 20 tahun lah. 20 tahun, alhamdulillah. Ari kamari waktu corona libur. Tutup. Pami icalan teh ieu kasaha izina Bu? Izina ka nu ieu nyepeng ieu wisata ieu. Yang pegang wisata. Mohon. Saha tah? PT GRPP. Oh, jadi kalau mau jualan di sini bilangnya ke PT GRPP ya. Mohon. PT GRPP ini per minggu, bulan, harian atau tahunan ini gimana sistemnya? Tahunan. Lapaknya setahun. Tahunan. Setahun berapa ini Bu? Ini mah lapak mah enggak bayar. Lapak mah nggak bayar. Enggak, cuma bayar lisensi aja ganti tiap tahun gitu diperbarui lagi. Lisensi. Setiap setahun berarti. sekali lah. Berapa lisensinya setahun? 300. 300.000 satu tahun. Alhamdulillah, berarti 1.000 sehari ya? Iya. Murah berarti, ini kebijakannya cukup ya. Alhamdulillah. Ini Bu, Hui ini? Ubi ya. Ubi. Mau dipanasin dulu tuh? Entong we meh tiis pan. Ya. Alhamdulillah. Siap. Jaraknya berapa lama yang boleh jualan di sini? Bebas. Selagi bayar lisensi ya? Iya. Gitu. Asal itu aja punya lisensi lah. Pernah ada gak kasus mogok bayar lisensi? Pernah pas COVID kan. Ya belum ada yang nebus gitu lah. Oh, karena memang gak jualan? Iya, nggak jualan. Tapi memang ditagihkan? Enggak, alhamdulillah. Oh, nggak ditagihkan. Alhamdulillah, ada ya. toleransi lah gitu. Iya. Di peringan dulu. Oh, kalau untuk biaya parkir ini tuh dan sebagainya nggak ada ya? Nggak Untuk ada. pedagang? Itu udah sekalian sama lisensi. Sama tiket masuk segala nggak usah ya? Udah. Wah, ini sih Ibu wisatanya berarti tiap hari di sini nggak usah bayar. Jadi kalau mau berwisata gratis ke sini, ikut ke si Ibu ya. Aslinya dari mana Bu? Dari Cikole. Cikole. Kalau saya di Cijeruk Bu. Cijeruk. Ya, begitu. Ini sama santri, para santri main ke sini. Begitu sambil mendokumentasikan informasi ini kan Tahun Perahu ini udah termasuk wisata internasional. Iya. Sudah mendunia. Jadi kita kasih judulnya itu apa tadi teh? Musibah membawa berkah gitu. Ini kan musibah ya, musibah alam. Mohon. Tapi sebagian orang bisa menikmati keberkahan. Nah, mohon. Sampai orang-orang saat ini jauh-jauh bayar mahal untuk Iya. datang ke sini sekedar untuk foto, selfie, menikmati keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu bersyukur. Iya. Meskipun tahun sebelumnya pada saat kemarin ya 2019 kan sempat erupsi. Erupsi ya siaga Iya. 1 2 3. Ibu ke mana lompatna? Ke parkiran. Oh, begitu. Lamun pas wengi kumaha tah wengi? Wengi mah ada tutup kan sadayana ge arwi tabu gitu 5. tah. Nuju Arab Suk itu bobona kumaha tah? Kumaha upami? Ya nuju Arab Suk itu apakah yang ada yang tidurnya gimana?
Nggak ada yang di sini. Nggak ada yang di sini. Semuanya pulang kan. Dikira sampai tidurnya jam 5. merem aja tidurnya mah. Enggak. Nggak merem ya. Ya, jadi meskipun erupsi tidur mah merem ya. Iya, merem. Begitu. Ya mudah-mudahan sehat senantiasa Bu ya. Iya, amin. Oke, ya. Alhamdulillah. Terima kasih nih udah nemenin Mohon. bincang-bincang ya. Ini kuenya enak, pisangnya juga gede. Ada gehu, ada yang ini Tahu. tanpa terigu ya. Ya memang yang paling banyak di sini jualan aksesoris ya. Iya, aksesoris kaos biasanya. Aksesoris, kaos. Ini mereka home industry atau ngambil di stok dari PT atau bebas? Mau bawa Bebas. bahan dari mana ya? Bebas dari mana aja. Dari mana aja. Oke. Itu aja cukup ya. Ya demikianlah ini perjalanan kita pada hari ini ke Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu. Mudah-mudahan semuanya bisa berkesempatan hadir ke tempat ini, berwisata, bertadabbur alam, mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah berkesan dan ini cukup keren lah, cukup mewah, worth it untuk dijadikan tempat selfie-selfie dan menginformasikan kepada halayak di media sosial. Oke, jangan lupa tonton terus di YouTube Geng Mursi. Insya Allah akan banyak destinasi wisata yang disajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.